Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kultum ayat-ayat pilihan kita kali ini akan membaca Quran surah Al-An'am ayat 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhanmu kepadamu. Yang pertama adalah alla tusyriku bihi syai'a, untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq, tidak boleh membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Termasuk dalam masalah ini adalah aborsi. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, sebab yang memberi rizki kepada kalian itu saya, kata Allah. Wa iyyahum, dan juga kepada anak-anak kalian itu juga saya yang memberi rizki. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kalian membunuh orang yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun, itulah wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian wahai manusia, la'allakum ta'qilun, agar kamu berakal, agar kamu mengerti, dan agar kamu paham. Di ayat 151 ini Bapak Ibu ada 5 wasiat Allah. Pertama, tidak boleh menyekutukan Allah. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, tidak boleh membunuh anak karena takut miskin. Yang keempat, tidak boleh mendekati apalagi melakukan perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah tidak boleh membunuh orang yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Dari 5 wasiat ini semuanya berbentuk larangan, kecuali hanya ada satu wasiat, yaitu wasiat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan bentuk larangan? Kenapa Allah tidak berkata janganlah kalian durhaka kepada kedua orang tua? Namun dalam ayat ini Allah menggunakan bentuk perintah, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Ulama menjelaskan Allah tidak menggunakan bentuk larangan, janganlah durhaka kepada kedua orang tuamu, karena bersikap tidak durhaka saja kepada orang tua itu masih belum cukup. Harus lebih dari itu, yakni bersikap sebaik-baik mungkin kepada kedua orang tua. Bahkan jika kita memperhatikan ayat ini, berbakti kepada orang tua itu merupakan tuntunan dari Allah yang paling baik, yang paling sempurna setelah tauhid. Kita perhatikan 5 wasiat yang ada di ayat 151 ini. Pertama Allah sebutkan adalah tidak boleh menyekutukan Allah. Artinya kita harus bertauhid sebaik-baik mungkin kepada Allah. Kemudian setelah itu Allah sebutkan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Pentingnya dan sangat wajibnya bakti kepada orang tua ini tergambar Allah Subhanahu wa taala menggandeng antara perintah tauhid dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dari 5 wasiat yang akan menjadi topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah wasiat Allah yang kedua, yaitu wabil walidaini ihsana, hendaklah berbakti kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, hendaklah berbakti kepada kedua orang tua.
Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dalam potongan ayat ini. Faedah yang pertama dari kata wabil walidaini ihsana adalah bahwa perintah dalam wabil walidaini ihsana menggunakan huruf ba, bukan menggunakan huruf ila. Apa perbedaan ba dan ila? Jika menggunakan huruf ba, yakni wabi, berarti bermakna ilsaq, lil ilsaq, bermakna menyertai. Ini artinya bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu harus selalu menyertai kehidupan seorang anak. Kenapa Allah tidak menggunakan ilah yang berarti kepada? Karena kepada itu menunjukkan ada jarak. Nah, saking Allah Subhanahu wa taala sangat memerintahkan berbakti kepada para anak untuk orang tuanya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata ilah yang bermakna kepada. Namun Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata bi wa bil walidaini ihsana yang menunjukkan makna lil ilsaq, menyertai. Artinya bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu harus selalu menyertai kehidupan seorang anak. Ya, tidak boleh kemudian kita hilang ingatan sedikit pun kepada orang tua kita. Jemaah rahimakumullah. Kemudian faedah kedua yang bisa kita ambil dari perintah wabil walidaini ihsana adalah bahwa perintah berbuat baik atau berbakti kepada orang tua disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan, berbuat ihsan sebenarnya bukan hanya kepada orang tua, namun kepada orang lain juga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat ihsan. Hanya saja ketika kita membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, ya, dalam Al-Qur'an berbuat ihsan hanya ditujukan kepada orang tua. Walaupun kita diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada seluruh manusia, tapi dalam Al-Quran berbuat ihsan itu hanya ditujukan kepada orang tua. Itu artinya bahwa puncak kebaikan kepada manusia itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Lalu apa itu ihsan? Ihsan secara bahasa artinya perilaku yang sangat baik atau perilaku yang lebih baik. Tidak hanya berbuat baik, ya, tidak hanya memberi orang tua uang, tidak hanya memberi oleh-oleh untuk orang tua, itu merupakan perbuatan baik. Tapi yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah ihsan, lebih baik daripada itu. Bahkan kebaikan itu kita tidak lakukan kepada orang lain, yang lebih baik kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Jemaah rahimakumullah, tidak hanya berbuat baik. Sekali lagi, ihsan ini maknanya tidak hanya berbuat baik, tapi lebih dari itu. Sehingga makna yang lebih tepat dalam kata ihsan ini adalah berbakti. Artinya perintah berbuat ihsan kepada kedua orang tua itu harus kita lakukan sebaik-baik mungkin dengan kebaikan yang sempurna. Hal ini sangat jelas dan tegas bahwa Allah melarang seorang anak jangankan berkata-kata kasar atau berperilaku kasar, hanya sekedar berkata saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dalam Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana firman Allah, wala taqul lahuma uff. Janganlah kalian berkata kepada kedua orang tuamu dengan kata bapak, ibu, mama, ayah, dan seterusnya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mendidik para anak untuk memiliki adab mulia kepada kedua orang tua. Bahkan Allah tidak segan-segan menggantungkan ridhonya kepada ridho orang tua. Sebagaimana hadis populer yang sering kita dengar, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah Subhanahu wa taala berada pada ridha kedua orang tua.
Wa sukhtullah, sedangkan murka Allah Subhanahu wa taala berada pada murka kedua orang tua. Artinya kalau kita membuat ridha Allah, maka buatlah ridha kedua orang tua. Kalau kita ingin Allah murka, maka silakan murka kepada orang tua. Artinya Bapak Ibu, lebih tegasnya adalah kalau kita membuat orang tua ridha kepada kita, berarti kita telah membuat Allah ridha kepada kita. Kalau kita dengan perilaku dan ucapan kita membuat orang tua marah, berarti kita sedang membuat Allah murka kepada kita. Waliyazubillah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bahagiakanlah kedua orang tua, maka Allah akan bahagiakan kehidupan kita. Itu makna lain yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Tapi ketika kita mempersulit kehidupan orang tua, ketahuilah Allah akan lebih mempersulit kehidupan kita. Oleh karena itu ada pepatah mengatakan, jadikanlah orang tuamu seperti raja, maka Allah akan jadikan hidupmu seperti raja pula. Lalu bagaimana cara berbuat ihsan atau berbakti kepada kedua orang tua? Nah, caranya Allah sebutkan. Allah tidak hanya sebutkan perintahnya, namun Allah sebutkan juga caranya. Ini sangat luar biasa. Begitu Allah Subhanahu wa taala membimbing para anak agar berbakti kepada orang tua. Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan zakat, tapi dalam Al-Quran Allah tidak sebutkan secara detail bagaimana cara sholat dan bagaimana cara berzakat. Namun ketika Allah perintahkan untuk berbakti kepada orang tua, Allah sebutkan bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Paling tidak cara berbakti kepada orang tua dapat kita temukan dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 dan ayat 24. Yang pertama adalah fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Potongan ayat ini mengisyaratkan tentang cara berbakti kepada orang tua, yaitu bertutur kata yang baik, santun, lembut, dan berkata-kata yang sopan, nyaman didengarkan, tidak menyakiti hati orang tua. Bahkan dalam ayat ini kita dilarang sebagai anak untuk berkata apalagi sampai membentak, mengejek, berkata-kata kotor. Itu tentu merupakan perbuatan yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegas menyatakan wa qul lahuma qawlan karima. Hendaklah kalian para anak berkata perkataan karimah yang baik, yang mulia, yang menyenangkan hati, yang tidak membuat pikiran dan hati orang tua itu tertekan. Itulah adab pertama yang harus dilakukan oleh seorang anak. Kemudian adab yang kedua adalah wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah, yaitu merendahkan diri di hadapan orang tua, ya, yang mencakup merendahkan hati, merendahkan ucapan atau suara, merendahkan sikap, ya, dan mendengarkan ucapan orang tua. Itu merupakan perbuatan wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Jemaah rahimakumullah, rendahkan diri kita sehina-hinanya di hadapan orang tua. Walaupun kita pintar, walaupun kita punya kedudukan, walaupun kita anak yang soleh dan seterusnya, tapi di hadapan orang tua kita tetaplah anak. Jangan kemudian kita merasa pintar, jangan kemudian kita bersikap mengatur orang tua. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, maka menurut ayat ini wakhfid lahum janahadzulli minar rahmah, itu mengisyaratkan bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tawadhu kepada orang tua. Berbaktilah kepada orang tua walaupun kita terlihat rendah di hadapan manusia. Jangan takut atau malu melakukan sesuatu yang kotor, rendah demi berbakti kepada orang tua. Ingat, sepintar apapun kita tetap anak di hadapan orang tua. Setinggi apapun kedudukan kita tetap di hadapan orang tua, tetap anak di hadapan orang tua yang tidak memiliki kedudukan apa-apa. Kemudian cara berbakti terakhir yang Allah sebutkan dalam surah Al-Isra ini adalah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
Ayat ini mengisyaratkan bahwa salah satu bakti anak kepada orang tua itu adalah mendoakan kedua orang tua. Sebagaimana yang Allah ajarkan, Rabbirhamhuma, ya Allah rahmati keduanya, kasihini keduanya sebagaimana keduanya mengasihi aku saghira pada waktu kecil. Akhlak dan doa inilah yang harus selalu ada dari diri kita sebagai anak kepada kedua orang tua. Akhlak berkata, akhlak perilaku, kemudian doa kepada orang tua. Bahkan Imam Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, ya, paling kecil seorang hamba itu bersyukur kepada Allah adalah dia melaksanakan ibadah salat, dan paling sedikitnya atau paling minimalnya seorang anak bersyukur kepada kedua orang tuanya setelah salat dia selalu mendoakan kedua orang tuanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita termasuk anak yang berbakti kepada orang tua dan bisa membahagiakan orang tua dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.